perkenalan, nama saya Brian Ramadan Hasibuan, NIM 19030607. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dalam rumen. Yang pertama itu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yang pertama itu pencernaan karbohidrat dalam rumen. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu kurang lebih 60-70% pakan rumensia berdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Yang kedua, karbohidrat dalam pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin juga terdapat dalam konsentrasi berupa pati. Yang ketiga, proses fermentasinya dalam rumen dilakukan oleh mikroba. Yang keempat, asid utama adalah VFA, terutama asetat, C2, propionat, C3, dan butirat, C4. Yang kelima, konversi pirufat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2. Yang kelima, CO2 dan H2 kemudian diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi. Yang keenam, konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2 dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Yang ketujuh, tingginya konsentrat ransum akan meningkatkan produksi propionat dan laktat. Yang ke-8, laktat sulit diserap oleh dinding rumen menyebabkan akidokis di dalam rumen dan kematian. Di sini saya masuk kedua yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein di sini saya akan menjelaskan perbedaan ternak non ruminansia dan ruminansia. Non ruminansia ialah pencernaan pertama terjadi di usus, hasilnya adalah asam amino. Dan ruminansia adalah pencernaan pertama terjadi di rumen, hasilnya adalah peptida, asam amino, dan NH3. Masuk yang kedua, saya akan menjelaskan protein kasar yang masuk ke rumen berasal dari ada dua yaitu pakan dan saliva. Di pakan dia ada dua yaitu protein murni dan NPN. NPN itu ada amina, garam, dan lain-lain. Yang kedua, saliva. Saliva itu ada NPN atau urea. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pencernaan protein dalam rumen. Pencernaan protein dalam rumen, di dalamnya adalah dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen. Yang kedua, sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Yang ketiga, sebagian kecil bakteri menggunakan asam amino, namun 82% bakteri akan mendominasi asam amino menjadi NH3. Yang keempat, proses diminasi juga menghasilkan asam keto yang diubah menjadi VFA. Yang kelima, protein tidak tahan degradasi rumen, hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu pencernaan protein pada rumensia. Dalam merombak protein menjadi NH3, mikroba rumen tidak mengenal batas. Yang kedua, hal ini menyebabkan ada kelebihan NH3 di dalam rumen. Yang ketiga, sebagian urea yang terbentuk ke rumen melalui saliva dan sebagiannya dibuang bersama urin. Masuk yang keempat, saya menjelaskan sintesis protein mikroba. Di sini asam amino adalah sumber N yang penting bagi mikroba rumen, sehingga konsentrasinya perlu dikendalikan agar pertumbuhan mikroba rumen optimal. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu metabolisme lemak. Lemak dalam rumensia terdapat dalam pakan hijauan dan konsentrat. Yang kedua, kandungan lemak dalam hijauan 3-10%. Yang ketiga, lemak dalam biji-bijian kaya dengan kandungan trigelserida paling banyak yaitu asam linoleat. Lemak di dalam rumen terdapat dalam bentuk ada 3 yaitu terikat dalam fraksi protein 86,3%. Yang kedua adalah fraksi protozoa 15,6%. Yang ketiga adalah fraksi bakteri 4,1%. Di sini saya akan memasuki pencernaan lemak dalam rumen. Ada 2 proses penting yaitu lipolisis dan biohidrogenasi. Yang pertama saya akan menjelaskan lipolisis. Lemak dihidrolisis oleh bakteri rumen menghasilkan gliserol
menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Selanjutnya diubah menjadi VFA khususnya propionat. Yang kedua saya akan menjelaskan biohidrogenasi adalah asam lemak tidak jenuh oleat linoleat mengalami kejenuhan dengan penambahan H positif atau hidrogenasi dengan hasil akhir asam steara. Di sini saya akan masuk ke penyerapan lemak. Penyerapan lemak itu ada 5, saya menjelaskannya. Yang pertama yaitu asam lemak hasil hidrolisis yang berantai pendek diserap oleh dinding rumen yang panjang masuk ke abu masum dan diserap oleh usus halus. Yang kedua, di usus halus lemak dihidrolisis menjadi monoglosserida. Yang ketiga asam lemak rantai pendek diserap sel mukosa usus. Yang keempat, monoglycerida dan asam lemak tak larut membentuk misel untuk dapat melewati dinding usus. Yang terakhir, triasil gliserol, fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang metabolisme dalam rumen. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.